Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita berbicara tentang definisi dari IPA, ilmu pengetahuan alam. Oke, jadi di sini IPA itu bahasa, kadang-kadang disebut juga science ya. Kadang disebut juga science. Science. Ada juga yang menyebutnya sebagai sebenarnya bukan sains gini sih, tapi bahasa aslinya itu science atau natural science ya. Nah, tapi karena saking umumnya akhirnya kata naturalnya nggak disebutkan lagi, tapi akhirnya hanya disebutkan, yang disebutkannya itu hanyalah science-nya aja. Mana-mana ini. Sains itu berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya saya tahu. I know ya. Scientia artinya saya tahu. Kalau dalam kamus Fowler, natural science atau IPA itu didefinisikan sebagai systematic and formulated knowledge. Jadi knowledge atau pengetahuan yang sistematis dan diformulasikan dealing with material fenomena yang berurusan gitu dengan fenomena alam ya, fenomena bahan, fenomena benda, dan based mainly on observation and induction. Jadi didasarkan pada observasi dan kerja ya. Jadi kerja gitu, kerja praktek gitu ya. Kamus Webster Neological Dictionary mendefinisikannya sebagai natural science knowledge concerned with the physical world and its phenomena. Jadi IPA itu atau sains alam itu merupakan pengetahuan yang berurusan dengan dunia fisik dan fenomena yang terjadi. Terus Purnell Concise Dictionary of Science mendefinisikan science is the broad field of human knowledge. Broad field of human knowledge. Pengetahuan manusia yang luas, acquired by systematic observation, and experiment. Jadi diperolehnya itu, pengetahuannya diperoleh dari observasi yang sistematis dan eksperimen, and explained by means of rules, dan dijelaskan berdasarkan aturan, laws, hukum, prinsip, teori-teori, dan hipotesis kayak gitu. Itu berdasarkan Concise Dictionary of Science. Nah, jadi IPA itu adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis dalam bentuk inquiry. Jadi dengan kata lain, ini tuh merupakan konsep ya, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Ini merupakan sebuah produk ya. Ini adalah produk sains. Salah satu aspek produk dari sains. Dan dibentuk melalui proses kreatif. Nah, ini merupakan bentuk salah satu aspek proses sains, di mana di dalamnya terdapat proses observasi, eksperimen secara berkelanjutan. Nah, jadi ini tuh jadi di dalamnya terdapat proses. Nah, ini pun sama sebenarnya ya.
Ini merupakan salah satu bentuk proses juga. Dan berkelanjutan ini butuh sikap. Dan ada aplikasi sebenarnya satu lagi ya. Jadi IPA itu terdiri atas produk, proses, dan sikap. Dan satu lagi harus bisa teraplikasikan di alam. Ya, jadi ada 4 aspek dari IPA yang dibentuk dari definisi-definisi yang sudah dipaparkan. Seperti itu. Itulah IPA, ilmu pengetahuan alam, atau sering kali disebut sains atau natural science. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video berikutnya nanti bisa diklik ini ya.